Selamat malam semuanya. Selamat malam, Malam, selamat Miss. malam, Malam. Miss. Selamat Malam, malam. Miss. Oke, sebelumnya Alhamdulillah. perkenalkan nama saya Miss Muza. Nah, nanti di sini saya diminta untuk menjelaskan mengenai introduction atau soal-soal yang ada di dalam soal psikotes itu seperti apa. Sebelumnya bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Miss. Alhamdulillah. Sehat ya semuanya. Baik. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, harusnya siap ya Bapak sedikit. Ibu. Di sini Bapak Ibu sudah pernah ikut tes psikotes ya? Atau ada Udah yang 7 belum? kali, Miss. Siap, Miss. Sudah, Miss. Oke, sudah semua. Berarti sebagian besar pasti sudah tahu model soalnya seperti apa ya. Sudah, Miss. Oke, jadi hari ini saya akan mengulas kembali mengenai soal psikotes. Izin share ya Bapak Ibu. Miss. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu materinya? Udah, Miss, PPT-nya sudah kelihatan. terlihat? Oke. Sudah, Jadi Miss. hari Sudah. ini Kelihatan, kita Miss. akan membahas mengenai soal-soal psikotes. Di-mute kan aja semuanya, di-mute. Iya, mute. Biar nggak ganggu, Miss. Caranya bagaimana ya? Di mute semua. Oke. Miss Emil tahu caranya? Yang mana? Ini? Ayo mute masing-masing aja. Mute masing-masing. Kata Bang Junjung nih, mute. Izin semuanya, izin mute dulu ya untuk semuanya. Saya tidak tahu caranya ini. Masing-masing aja. Oke, masing-masing di mute ya. Oke. Boleh saya mulai Bapak Ibu? Lanjut, Mbak. Ya, jadi untuk ruang lingkup soal psikotes itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kecerdasan umum. Kecerdasan umum itu sendiri terdiri dari 100 soal, waktunya itu 90 menit. Jangan di-mute, Miss. Sorry. Miss, suaranya, Miss. Iya, sorry. Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk psikotes itu ruang lingkupnya ada kecerdasan umum, kepribadian, dan kecermatan. Nah, kecerdasan umum itu sendiri materi soalnya ada 100 soal, waktunya itu 90 menit. Untuk kesempatan kali ini, untuk Zoom meeting kali ini, saya akan membahas hanya di kecerdasan umumnya saja ya. Nah, untuk kecerdasan umum sendiri itu terdiri dari verbal, figural, dan numerik. Untuk verbal sendiri terdiri dari apa saja? Yaitu sinonim, antonim, analogi, silogisme, kelompok kata, pemahaman bacaan, dan penalaran analitis. Untuk yang figural itu terdiri dari urutan, ketaksamaan, perubahan dan perpindahan, gabungan, analogi, himpunan, kubus, dan denah. Yang ketiga, numerik. Numerik itu sendiri ada deret angka, deret huruf, pola bilangan angka dan huruf, hitung cepat, dan soal ceritanya itu terdiri dari perbandingan, aritmatika sosial, himpunan, dan kecepatan. Oke, kita mulai masuk ke latihan soal. Izin untuk Bapak Ibu, nanti kalau misalkan saya sudah memberikan soalnya, untuk jawaban itu sendiri bisa ditulis atau diketik di kolom komentar atau di obrolan ya Bapak Ibu. Saya mulai untuk latihan soalnya. Yang pertama itu ada verbal.
Saya kasih waktu 30 detik, nanti jawabannya bisa tulis di obrolan. Oke. Pertama adalah sinonim. Sinonim itu simbolnya sama dengan seperti ini. Sinonim mobilitas itu apa, Bapak Ibu? Jawabannya bisa ditulis di kolom komentar ya, atau di obrolan. Oke, sudah ada yang menjawab, ada yang jawab D, ada yang menjawab B. Oke, ada D, C, sebagian besar D. Jadi, untuk sinonim sendiri itu jawabannya adalah, untuk mobilitas sinonimnya adalah gerak. Jadi, mobilitas adalah perpindahan atau pergerakan, seperti itu. Oke, untuk soal berikutnya, masih sinonim. Jadi untuk sinonim ada yang memilih satu jawaban, ada juga yang memilih dua jawaban. Kalau di soal ini, Bapak Ibu harus memilih dua jawaban. Oke, jawabannya apa Bapak Ibu yang nomor 2? Oke, jawabannya adalah dispensasi dan pengecualian. Oke, dispensasi itu adalah pengecualian, sedangkan pembebasan itu adalah, dan kelonggaran pengurangan itu adalah contoh dari pengecualian. Oke, kita lanjut, sudah siap? Berikutnya kita lanjut ke soal antonim. Oke, silakan bisa dijawab. Antonim simbolnya adalah tanda silang seperti ini. Antonim anomali apa Bapak Ibu? Oke, sebagian jawabnya ada B, ada A, ada juga C, normal. Oke, jadi jawaban anomali antonimnya adalah normal. Oke, jadi anomali itu adalah ketidaknormalan, kelalaian, atau keanehan. Nah, sedangkan biasa itu lebih tepatnya adalah lawan kata dari istimewa. Sedangkan untuk yang umum itu lebih tepatnya adalah lawan kata dari spesifik. Nah, kita lanjut untuk soal berikutnya, masih dengan antonim. Oke, di sini Bapak Ibu bisa pilih dua kata, mana yang saling berlawanan. Oke, masih belum ada yang menjawab di sini, jawabannya apa Bapak Ibu? Ada yang jawab B dan A, bukit dan jurang. Ada juga A dan D, jurang dan lembah. Oke, jadi jawabannya yang benar itu adalah bukit dan lembah. Oke, jadi bukit itu adalah daratan yang lebih tinggi, sedangkan lembah itu adalah daratan yang lebih rendah dari sekitarnya. Sedangkan jurang itu sendiri adalah lembah, tapi yang lebih sempit dari curam. Jadi yang paling tepat adalah bukit dan lembah. Seperti itu. Kita lanjut untuk soal berikutnya, yaitu analogi. Oke. Analogi dari gerobak dan roda. Ada yang jawab D, yaitu rambut dan kepala. E, juga ada kacamata dan lensa. Sebagian besar yang menjawab adalah jawabannya E. Oke, waktu sudah habis. Kita lihat gerobak dan roda. Analoginya apa? Oke, jawabannya adalah kacamata dan lensa. Jadi, gerobak itu tidak bisa berfungsi jika tanpa roda. Artinya apa? Kacamata tidak bisa berfungsi kalau tidak punya lensa. Seperti itu.
Kita lanjut, kalau ini adalah analogi 2 kata, sekarang kita lanjut ke analogi 3 kata. Oke, silakan. Suara, gambar, dan film. Analoginya apa? Ada yang menjawab B, sepak bola, lapangan, dan wasit. Ada juga yang A. Sebagian besar menjawab A, kertas, tulisan, dan buku. Apakah benar? Kita coba lihat. Ya, jawaban A, kertas, tulisan, dan buku. Jadi, suara dan gambar itu bagian dari film. Sedangkan kertas, tulisan, dan buku itu bagian dari, sedangkan kertas dan tulisan itu bagian dari buku. Oke, izin Bapak, saya terlalu cepat kah? Atau perlu dipelanin? Enggak, Miss. Pas. Masih aman ya? Aman-aman, Miss. Saya Pas. lanjut soal berikutnya ya, Lanjut. Bapak Ibu. Pas. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Siap? Yaitu soal silogisme. Semua guru adalah pegawai negeri, sebagian guru adalah penulis. A, sebagian penulis adalah pegawai negeri. B, sebagian pegawai negeri adalah guru. Sebagian besar menjawab di sini adalah A. Ada juga yang C. Oke, untuk jawaban silogisme ini adalah sebagian penulis adalah pegawai negeri. Jawabannya A. Kenapa bisa? Jadi, untuk soal silogisme, kalau saya sendiri, itu biasanya satu kata yang sama saya coret. Dan kalau ada soal tentang semua, sebagian, note di sini, pasti dia jawabannya sebagian. Jadi, semua guru adalah pegawai negeri, sebagian guru adalah penulis. Semua sebagian jawabannya pasti sebagian. Otomatis jawaban yang D sama E itu udah pasti salah. Sekarang, karena di sini ada kata guru yang sama, kita coret, otomatis jawaban yang paling tepat adalah sebagian, penulis adalah pegawai negeri. Seperti itu triknya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal silogisme yang kedua. Semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Kesimpulannya apa dari dua kalimat ini? Sebagian besar ada yang menjawab C, ada juga yang E. Hati-hati di sini kalimatnya menjebak untuk jawabannya. Oke, untuk soal semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Jawabannya adalah E. Tidak semua mahasiswa yang lulus ujian belajar. Kenapa bisa? Jadi, semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Di sini ada kata semua dan sebagian. Pastikan seperti tadi, jawabannya adalah sebagian. Yang benar adalah sebagian mahasiswa yang lulus ujian itu belajar. Tapi di soal ini kan tidak ada sebagian mahasiswa yang lulus ujian itu belajar. Jadi kata sebagian itu kita ganti dengan tidak semua. Untuk jelasnya nanti akan dijelaskan lebih lengkap di pertemuan silogisme. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, siap? Siap. Oke, kita lanjut ke soal silogisme yang ketiga. Semua guide pandai berbahasa asing.
Fido bukan seorang guide. Jadi kesimpulannya apa di sini? Oke. Sudah ada yang menjawab? A. Sebagian A semua. Oke, hati-hati untuk soal ini. Ada juga yang E. Oke, jadi jawabannya adalah E, bukan A, Bapak Ibu. Ada yang tahu kenapa bisa jawabannya E? Semua guide pandai berbahasa Karena asing. Fido ini belum tentu juga dia tidak bisa berbahasa asing. Iya, betul. Jadi untuk soal seperti ini, Bapak Ibu, kan Hirup semua cuko guide, dulu, Mang. ya, semua guide pandai bahasa asing. Fido bukan seorang guide. Jadi bisa jadi Fido bisa bahasa asing, bisa jadi tidak bahasa asing. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah E, tidak ada kesimpulan. Kecuali di soal atau di jawaban itu ada jawaban Fido belum tentu bisa bahasa asing, itu baru benar. Seperti itu. Jadi antara kata tidak dan belum tentu itu beda ya Bapak Ibu. Hati-hati untuk soal seperti ini, jangan terjebak. Nanti kita akan bahas di pertemuan silogisme lebih lengkapnya. Oke. Jelas Bapak Ibu untuk penjelasan saya tadi? Jelas, Miss. Jelas. Lanjut ya. Jelas, untuk soal Miss. berikutnya. Oke, aman ya Bapak Ibu. Sudah mulai pusing? Kita belum masuk ke 30%. perhitungan dan gambar loh. Sedikit. Tipis saja, Miss. Oke, siap. Mumet, Cis. Terlalu cepat ya Bapak Ibu saya menjelaskannya. Pas kalau Ya, penjelasan. aman. Tapi Aman. Lanjut. Kita lanjut ke soal Lanjut, berikutnya. Miss. Oke. Kelompok kata. Jadi di sini ada 4 kata dari bola, balok, prisma, segitiga, kerucut, dan lingkaran. Bapak Ibu bisa pilih salah satu dari kata itu yang bukan merupakan kelompoknya. Apakah bola, balok, prisma segitiga, kerucut, atau lingkaran? Oke, kita lihat. Jawabannya A, E, ada yang D, ada juga yang B. Oke, jawaban yang benar untuk soal ini adalah lingkaran. Kenapa bisa? Karena bola, balok, prisma, segitiga, kerucut itu merupakan bangun ruang. Sedangkan lingkaran itu adalah bangun datar. Seperti itu. Oke. Untuk soal berikutnya masih kelompok kata. Oke. Manakah yang bukan termasuk dalam kelompoknya? Mangga, pepaya, pisang, nangka, atau tomat? Nah, untuk soal seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat dari daunnya, dari bentuk akarnya, dari fungsinya, dari manfaatnya, atau dari bijinya juga bisa. Sebagian besar menjawabnya adalah E, tomat. Oke, apakah benar tomat? Ada yang menjawab pisang di sini? Di sini yang menjawab pisang cuma 1. Jawaban yang benar adalah pisang. Kenapa bisa pisang? Karena mangga, pepaya, nangka, dan tomat itu buah dikotil atau berbiji 2. Sedangkan pisang itu adalah monokotil berbiji 1. Seperti itu. bukan warna, Cis ya? Bagaimana? Bukan warna. Mangga, Miss, bukannya bijinya 1 katanya. Mangga Nangka. kuning, pepaya kuning warnanya kan. Pisang Oh, kalau iya. masak kuning, nangka kuning, Ya, betul Bapak. Kadang tomat merah. betul. Iya, kalau kita lihat dari warna betul. Jadi Acak untuk soal dulu, seperti ini Abang. kadang bergantung yang buat soal Bapak Ibu. Jadi kalau untuk soal ini kita ngelihatnya itu dari biji. Perkara biji loh ini. Jangan Iya. didebatin. Oh, Cukup. bukan perkara Betul. warna. Biji. Betul, Abang, itu tidak salah, dak. Tapi Iya, kalau misalkan betulnya kita enggak. perhatikan warna ya Bapak Ibu, misal memperhatikan warna ya. Mangga betul kuning karo matang. Pisang nangka betul kuning ya?
Tapi kalau pepaya matang warnanya apa? Kuning. Kira tomat itu Oren, masuk oren. jenis Ada yang sayur, Miss. Orange, pepaya orange, kalau tomat merah atau orange bisa jadi ya. Jadi kalau kita Bang perhatikan warna itu Herianto, kota salah. bumi, mano. Miss, Tuh. kira tomat Udah itu pada buah dan jenis sayur, sayur, Miss. Miss. Banyak Tanya aja, tanya-tanya. Udah pada mumet. Next aja, Neng. Kita lanjut ya. Lanjut, Miss. Oke, Lanjut, lanjut ke pemahaman bacaan. Jadi waktunya 60 detik. Oke. Ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, masing-masing telah mempunyai seorang anak. Hermawan lahir persis setahun setelah perkawinan tersebut. Dan dia memiliki 4 orang saudara. Maka kesimpulannya apa dari kalimat ini? Sudah ada yang menjawab, baru 1 orang. B. Sebagian besar jawabannya masih B. Ada jawaban yang lain, ada opsi yang lain. Ada juga yang D. Ada juga yang A sama E. C juga ada, tapi sebagian besar jawabannya A. Oke, jadi jawabannya untuk soal ini adalah A. Hermawan memiliki 2 adik. Kalau ada soal cerita seperti ini, ikutin per kalimatnya. Jadi, ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, masing-masing telah mempunyai seorang anak. Otomatis Bapak Ibu Hermawan sudah punya 2 anak. Terus, kalimat berikutnya, Hermawan lahir persis setahun setelah perkawinan. Dari kalimat ini, Hermawan adalah anak ketiga otomatis. Kalimat terakhir, dia memiliki 4 orang saudara. Artinya apa? Kalau Hermawan punya 2 kakak, jawaban yang paling benar adalah dia punya 2 adik kandung. Itu yang paling tepat. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Untuk pemahaman bacaan. Bagaimana, ada pertanyaan? 5 dong, Miss, anaknya. Oh iya, kalimat anaknya benar 5, tapi di kalimat ini kan di sini dia memiliki 4 orang saudara. Iya, Dia kan setahun satu setelah ditambah 4, perkawinan. jadi Betul, anaknya 5, tapi di sini ada kalimat dia memiliki 4 orang saudara. Seperti itu. iya, Miss. Karena dia punya 2 kakak, berarti dia punya 2 adik. Mbak Hima nih minta lanjut terus. Rancu itu, Miss, ketika ada bahasa ketika itu, Miss. Iya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Soal pemahaman bacaan berikutnya. Ada 5 mahasiswa A, B, C, dan E mengikuti seminar. A dan B berasal dari fakultas yang sama. D dan E juga berasal dari fakultas yang sama. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah ada yang menjawab B. Hati-hati ya Bapak Ibu, di sini ada 1 kata kunci. Pahami bacaannya. Di sini ada ada 1 kalimat kunci untuk menjawab soal ini. Hati-hati. B. B, betul? Yang lain? Apakah betul B? Sebagian besar Salah, jawabannya D. Oke, waktunya sudah habis. Jawabannya adalah apa? E. Bukan A, B, C, atau D. Kata kuncinya apa di sini? Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas sama tidak boleh duduk berdekatan. Kuncinya di sini. Di sini D dan E. D dan E kan dia fakultas yang sama. Salah. A dan Tambah B. mumet, Miss. Tambah mumet.
Iya, jadi pahami kalimat Bapak Ibu. Kita harus membaca seperti Bang itu. itu udah acak-acak bang, nggak boleh duduk bang. Jadi kita hanya ngecek saja, perhatikan kata kuncinya. AB tidak boleh berdekatan karena fakultas yang sama. Terus di sini ada D dan E, tidak boleh berdekatan. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E. Kalau Seperti berdekatan itu. nanti pacaran itu, Yang Bang. tidak boleh berdekatan. Bagaimana dengan yang D? Yang D juga kayaknya enggak berdekatan juga. Di sini ada E dan, dan D, Bapak. Bang. Untuk yang D. E dan D itu kan Oh, fakultas iya, yang iya. sama, jadi tidak boleh berdekatan. Nah, Abang belum untuk paham pemahaman itu. bacaan, Bapak Ibu harus membaca dan teliti Baru mana paham kata kalau situ. kuncinya. Seperti itu. Baru paham, Miss. Sudah aman Bapak Ibu? Jadi jangan ada ini, aman. Oke, kita lanjut ya Aman, untuk Miss, soal aman. berikutnya, yaitu analitis. Oke, salah. Oke. Ya. Hesti, Penki, dan Meli adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Hesti lulus sebelum Beli, tetapi lulus sesudah Penki. Dan Meli lulus sebelum Hesti. Berarti jawaban yang benar adalah, ada yang jawab A. Nah, analitis. Ya, kalau untuk analitis, biasanya saya sarankan untuk kerjakan paling akhir saja, Bapak Ibu, biar tidak menghabiskan waktu. Cari yang pendek-pendek, seperti sinonim antonim, atau figural, yang mudah-mudah dikerjakan dahulu. Oke, sudah ada yang menjawab A. B. Beli lulus paling akhir. Oke, tiba-tiba sebagian besar B ini. Apakah E. mengikuti jawabannya? E. Oke, jadi jawaban yang benar Delta, Miss. Delta. betul Delta. B. Bela atau beta. Jadi Beli lulus paling akhir. Kenapa bisa? Oke, jadi di sini biasanya per kata kita buat susunan posisinya dulu. Hesti, Penki, dan Meli adalah mahasiswa satu angkatan. Biasanya Hesti saya sarankan ganti sebuah huruf, misalkan H. Penki P dan Meli itu M. Kalimat pertama di sini, Hesti lulus sebelum Beli. Artinya kan Hesti sebelah kiri, sebelumnya Beli. Kalimat berikutnya, tetapi lulus sesudah Penki. Berarti Hesti ini kan berubah posisi di sebelah kanannya Penki. Kalimat berikutnya, dan Meli lulus sebelum Hesti. Berarti pada saat PHB ini, Meli masuk ke antara P dan H. Karena dia lulus sebelum Hesti. Jadi kesimpulan yang paling benar adalah Beli lulus paling akhir. Nih. Tuh Miss, ada yang nanya rumus cepatnya Miss. Kalau yang Oke, delta untuk gimana? analitis rumus cepatnya Delta. adalah kita lompati dulu paling akhir Bapak Ibu. Karena mengingatkan dari 100 soal ya, waktunya cuma 90 menit. Logikanya berarti kan satu soal kurang dari 1 menit. Tes boleh jawab. Kalau D gimana, Miss? D-nya, Miss. Miss, Penki Iya, apa D yang itu aman? benar Yang D juga juga itu. itu. Iya, Saat tes Penki. boleh bawa coret-coretan enggak? Untuk tes biasanya bukannya Boleh, sudah boleh. ya Bapak disediakan coret-coretan, sudah disediakan kertas Oh iya, makasih. gitu. Oh ya, untuk Miss, ini jawaban D Miss, juga Miss. benar ya. Iya, Nah, Bapak. Iya. Oke, Ya delta kalau ada benar. dua pilihan kayak gitu mana yang dipilih? Saya jawab D tadi, Miss. Pilih salah satu Bapak Ibu, karena kita nggak tahu yang benar mana. Kadang yang membuat soal yang salah atau bisa jadi sistemnya. Rugi itu, dikurangi nilai casis rugi. kita. Wah, ngeri juga kalau kayak gini nih. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau salah jawab, minus nggak, Miss? Untuk psikotes kita tidak ada minus. Benar 1, salah 0, tidak dijawab 0. Satu pertanyaan memang 1 menit ya, Miss? Sebenarnya 100 soal itu 90 menit, waktunya kita tidak ada batas per soal, hanya saja itu trik mengerjakannya Bapak Ibu. Karena kan mengingat tidak hanya untuk verbal, kita masih ada figural dan perhitungan juga. Gitu. Jadi kalau bisa untuk yang verbalnya itu, yang selain analitis, itu kurang dari 1 menit.
Itu trik untuk mengerjakannya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu figural atau gambar. Oke. Ya, ini adalah gambar untuk urutan. Jadi ada 5 potongan gambar, harus kita urutkan dari yang paling kiri. B. B. Oke, sebagian besar B. Nanti kita lihat jawabannya apa. Oke, jadi jawabannya adalah betul B. Jadi kita urutkan. Di sini, ini urutan pertama, 1, 5, habis itu 3, 2, baru 4. Soal ini gampang ya Bapak Ibu, kalau bisa sebelum kurang dari 1 menit mengerjakannya. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Kata samaan. Ada yang tahu maksud dari soal ini apa? Jadi, ada 5 gambar yang sama, cari yang paling beda di antara 5 gambar ini. Kira-kira apa jawabannya? D. Sebagian besar menjawab D. Ada yang B juga. Oke. Demak. Demak. Oh, ada yang dari Demak ya ini. Lihat dong biar dengar. B. Jadi, jawabannya adalah B. D. Dodol. Ada yang tahu caranya untuk pengerjaan soal seperti ini? Gak tahu Miss, jelas aja Miss jelasin. Rotasi cermin nih Miss, rotasi. Ya betul, ini adalah rotasi dan cari yang paling beda. Tapi kan kalau komputer kita putar-putar nggak mungkin ya Bapak Ibu. Saya sarankan kalau soal seperti ini kita buat garis tengah. Jadi misalkan yang A, kita buat garis tengah, atasnya di sini. Pegangan ini di sebelah kanan atau kiri? Di sebelah? Kiri. Ini di sebelah kanan. Oh, kanan. Ya karena atasnya ke arah sana. Kanan. Ya ini pegangannya sebelah kanan. Kita cek yang B. Dengan arah yang sama, atasnya itu tutup. Pegangannya sebelah kanan atau kiri? Kanan. Oke, masih sama ya. Yang ini kita kasih garis tengah. Pegangannya sebelah kanan atau kiri? Ya, masih kanan. Sekarang yang D, kita kasih garis tengah. Pegangannya kanan atau kiri, Bapak Ibu? Kiri. Ini yang paling berbeda. Berarti jawabannya yang D, seperti itu. Jadi kalau ada rotasi seperti ini, buat garis tengah saja. Pilih satu patokan di sebelah kanan atau sebelah kiri sebagai kunci. Seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Ya, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Gambar manakah yang seharusnya melengkapi ke-9 gambar pada soal? Kalau ada soal seperti ini, Hitam putih hitam. perhatikan perubahan warna. Istighfar Bang Sep. Oke. Perhatikan warna, perhatikan bentuk, perhatikan perpindahan posisinya. Ada 3 kunci untuk soal seperti ini, Bapak Ibu. Sudah ada yang menjawab? B. Sebagian besar jawabannya B. Ada yang C juga. Ada juga yang A. Ada juga yang E. Tapi sebagian besar adalah B dan A. B. B. C. Oke.
B atau C? B. B. Oke, kita bahas. C. Jadi jawaban yang benar adalah B. B. Oh yeah. Jadi kita perhatikan dulu dari perubahan bentuknya dulu atau perubahan warna dulu bisa di sini. Di sini putih yang segitiga, putih arsiran hitam. Yang panjang hitam, putih arsiran. Arsiran hitam berarti sudah pasti jawaban A salah, jawaban D salah. Kita lanjut untuk izin Bapak Ibu yang coret-coret, mohon maaf. Oke, jadi saya lanjutkan. Tadi untuk yang warna, perubahan warna sudah kita perhatikan. Sekarang perubahan posisinya. Jadi di sini panjangnya di atas, di tengah, berarti selanjutnya di bawah. Sudah benar semua. Sekarang kita perhatikan yang perseginya untuk perubahan warna atau yang belah ketupat ini. Di sini putih, di sini arsiran, berarti yang belum ada warna hitam. Berarti ini sudah pasti salah. Setelah perubahan warna, berarti kita perhatikan perubahan posisi. Dari pojok kanan bawah ke tengah, berarti sekarang ke pojok Kiri. kiri. Berarti ini sudah pasti salah. Otomatis jawaban yang benar B. Seperti itu. Jadi kita harus perhatikan perubahan warna, perubahan bentuk, dan juga perpindahan posisinya. Kalau ada soal seperti ini. Oke. Aman? Bapak Ibu aman? Aman. Oke, kita lanjut ya untuk soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Gambar atau figural gabungan. Manakah yang seharusnya melengkapi ke-9 gambar pada soal? Hati-hati, soal ini menjebak. D. Jawabannya apa? D? D. Domba. B, ada yang D, ada yang B, ada B, yang B. domba, ada Bobo. yang Domba. BB. Sebagian besar menjawab BB. Apakah benar yang B B. atau yang D? Dodol. Dodol? Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. B jawabannya. Dari mana? Jadi ini adalah figural untuk gabungan. Dari gambar sebelah kiri ini, itu merupakan gabungan dari tengah dan pojok ini. Berarti untuk yang gambar di tengah ini, gambar ini merupakan gabungan dari gambar ini dan warna polos. Karena di sini gambarnya sama. Seperti itu. Jadi jangan sampai terjebak. Karena di sini gambarnya sama persis, jadi di sini warnanya yang polos. Seperti itu pembahasannya. Kotak kiri merupakan gabungan dari kotak tengah dan kanan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Miss, izin Miss. Ya. Itu nanti di soal apa ada tulisan gabungan itu, Miss? Tidak ada petunjuk Bapak. Jadi Bapak harus tahu model-model soal figural itu seperti apa untuk mempermudah mengerjakannya. Oh, baik, Miss. Seperti itu. Dan umumnya memang soal ini itu soal yang 9 kotak. Jadi 9 kotak itu ada gabungan sama tadi perpindahan posisi, perpindahan warna dan bentuk. Itu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Cukup. Cukup. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, soal berikutnya yaitu analogi figural. Silakan. Nah, untuk soal seperti ini konsepnya juga sama seperti tadi. Perhatikan warna, perubahan bentuk, dan perpindahan. Atau bisa juga rotasi. Jawabannya apa? B? C. Ada D, ada C. Hati-hati. Dodol. Dodol? E. Oke. D. Dodol.
Sebagian Dodoi, besar dodoi. menjawab D. Hati-hati Bapak Ibu, di sini gambarnya hampir sama semua. Hanya Cepu. posisinya saja. Apa Cepu. ini? Oke. Kita bahas. Oke, jawaban yang benar adalah E. Ada yang menjawab E? C dan E sama itu. B dan E? C dan E. C dan E sama C ya. dan E sama Jawabannya itu, C dan E, betul. Jadi bisa jawaban C, bisa jawaban E ya Bapak Ibu. Oke, yang C ini. Bukan jebakan nih, Miss. Ya, ini saya sendiri yang salah membuat. Oke, ini jawabannya C juga betul ya. Jadi pembahasannya seperti ini. Jadi kita punya gambar yang sebelah kiri seperti ini. Rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. Bentuknya seperti ini. Nanti baru dilanjutkan pencerminan atau dibalik. Nah, jadi dari yang bawah posisinya nanti jadi di atas. Sebelah kanan juga sama karena analogi, berarti prosesnya juga harus sama. Dari gambar ini kita rotasi 90 derajat. Posisinya seperti ini, nanti baru dibalik. Segitiganya posisinya jadi di atas. Dari bawah jadi di atas. Ini. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Analogi figural. Kalau tadi gambar dengan gambar, sekarang kata dengan gambar. Lihat hujan deras itu lingkaran, kotak diarsir, dan segitiga. Air sungai mengalir itu belah ketupat, segi 5 arsiran, dan lingkaran putih. Jawabannya apa? Ambon. Ambon. Ada juga yang menjawab E. Hati-hati. Soalnya termasuknya gampang. Kalau bisa mengerjakannya 10 detik. Asoy. Ya, karena kan bisa dilihat kata ini bentuknya seperti apa. A Oke, dan jadi E sama jawaban itu, yang Miss. benar adalah A. A dan E sama. Ya, sama, betul. Bisa A, bisa E. Oke, di sini bisa A, bisa E ya. Jadi, lihat itu bentuknya adalah lingkaran hitam. Sungai bentuknya adalah segi 5 arsiran. Ini. Dan deras. Deras itu adalah segitiga putih. Jadi jawabannya bisa A, bisa E. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya masih analogi figural, tapi di sini berupa pengelompokan. Sebelah kiri ada barbel, sepeda, panahan, bowling, bola bowling. Sebelah kanan ada bola voli, terus ini tenis, dan ini jawabannya apa? Sebagian besar D. B. Oke, jawabannya benar. D. BB atau dodol? Bebek. Bebas. Jawaban yang benar adalah dodol. Dodol. Iya. Kenapa bisa? Ada yang tahu Bapak Ibu kenapa jawabannya D? Karena masuk jenis bola. Bukan. Alat Lebih olahraga. tepatnya seperti ini. Sebelah kiri merupakan alat olahraga untuk satu orang. Jadi barbel, sepeda, panahan. Suaranya hilang, Miss. Termute, Miss. Oke. Nah, sebelah kiri. Sudah ya Pak untuk suaranya? Sudah ada? Dah. Oke, saya ulang. Sebelah kiri itu merupakan alat olahraga untuk satu orang. Sedangkan sebelah kanan itu adalah alat olahraga lebih dari satu orang. Jadi jawaban yang benar adalah D. Ini merupakan apa namanya? Kalau E kan juga Badminton. sama, Miss. E itu
Yang E itu sepatu. Sepatu bisa dilakukan sendiri. Sepatu artinya alat olahraga untuk lari. Lari bisa dikerjakan sendiri, tidak butuh lebih dari 1 orang. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bapak untuk soal ini? Cukup. Cukup. Kita lanjut soal berikutnya. Siap, Miss. Lanjut, Miss. Oke, yaitu himpunan figural. Pernah menemukan soal ini? Jawabannya apa? B. 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 Bola. Sebagian besar. C. C. C dulu. B atau C di sini jawabannya. C. 4. Yang C. Ya, jawabannya adalah C. Kenapa bisa? Di sini sebelah kanan ada keterangan. Lingkaran voli segitiga basket, persegi panjang pramuka, segi 5 paskibra atau trapesiumnya paskibra, dan belah ketupat futsal. Di soal ini yang diminta adalah pramuka. Oke. Pramuka itu merupakan persegi panjang. Jadi ini merupakan daerah untuk pramuka. Dan yang kedua adalah basket. Basket itu sendiri adalah segitiga. Di antara persegi panjang dan segitiga ini berpotongan di angka 4. Jadi jawaban yang benar adalah 4. Seperti itu untuk soal ini. Ada pertanyaan? Lanjut, Miss. Kita lanjut ya. Jelas, Oke, untuk soal berikutnya, ini yang paling susah di soal figural, Bapak Ibu. Pernah menemukan soal ini, soal kubus? Jawabannya apa? C. Cepu. Jawabannya ada yang C, ada yang B, A, Miss. B, ada B, yang B. E. D. Untuk soal ini sebenarnya ada cara dan triknya untuk mengerjakan. C, Miss. Ada yang B, ada yang C, C. ada yang E juga. Dari Ada yang tahu cara mengerjakannya? Oke, jadi saya bahas. Jawabannya adalah C. Alhamdulillah benar. Saya punya trik seperti ini kalau untuk soal kubus. Jadi, trik mengerjakannya, ubah kubus menjadi letter L. Jadi, di gambar kubus ini, kita ubah menjadi letter L seperti ini. Garis ini di atas, segitiga depan, dan lingkaran kanan. Posisi objek jika horizontal ataupun vertikal, jawabannya itu salah. Contoh, ini kan dia letaknya vertikal. Berarti jawaban ini udah pasti salah. Terus, ketika objek membentuk letter L bisa jadi benar. Untuk jawaban A, itu dia letter L tapi kebalik. Berarti jawaban ini udah pasti salah. Sedangkan yang ini jawaban E, ini juga letter L tapi dia terbalik. Jawabannya sudah pasti salah. Hanya B dan C. Kita perhatikan segitiga di sini dia mengarah ke garis hitam. Sedangkan yang B, lancipnya atau puncaknya mengarah ke selain garis. Berarti yang paling tepat adalah C. Seperti itu. Aman Bapak Ibu? Berarti kalau kita ketemu soal seperti ini, kita langsung rumusnya buat letter L ya, Miss? Ya, kalau untuk saya sendiri, misal soal seperti ini, pastikan saya buat letter L dulu, karena itu cara yang paling mudah. Daripada kita lipat-lipat, karena kan di sini gambar di komputer tidak bisa kita lipat ya Bapak Ibu. Hanya bisa kita awang, hanya bisa kita bayangkan. Jadi, trik saya adalah membuat letter L itu tadi. Seperti itu. Oke, makasih, Jelas Miss. Bapak Ibu? Jelas, jelas. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, sekarang menghitung jumlah kubus. Ada yang bisa? Jawabannya apa? Di sini belum ada yang menjawab. Hitunglah jumlah kubus. Ada yang D.
Ada juga yang A di sini memberikan tanda centang di A. Ada juga yang B, hati-hati. Sebenarnya untuk soal seperti ini itu ada trik mengerjakannya. A positif. A. Oke, ada A, B, C, tidak ada yang D atau E. 29, Miss. Oke, yuk kita bahas ya. Izin saya hapus dulu. 31. Untuk yang coret-coret stop dulu Bapak Ibu. 31. Jadi soal ini jawabannya adalah C. Bagaimana bisa? Oke, jadi kalau soal seperti ini, saya punya trik yaitu perhatikan permukaannya dan hitung tingkatannya lalu dijumlahkan. Jadi di sini permukaan paling atas di sini yang warna abu-abu kan ada 1, kita tulis 1. Terus di bawahnya kan ada 3 permukaan abu-abu, berarti di tingkatan kedua paling atas itu totalnya ada 4. Jadi kita hitung dari atas, 1, 2, 3, 4. Sedangkan tingkatan yang ketiga ini ada tambahan 2, 4 sama 2 berarti 6. Berikutnya, di tingkatan berikutnya ada 7. Jadi tadi 6, ketambahan 1 di sini berarti kan ada 7 kubus. Dan tingkatan terakhir itu ada 11. Dari mana? Tingkatan atasnya tadi 7, 8, 9, 10, 11. Sehingga totalnya itu 1 tambah 4, 5, tambah 6, 11, tambah 7, 18, ditambah 11, jadi totalnya 29. Kalau saya triknya seperti itu, dilihat dari permukaan atasnya. Jadi biar yang di bawah itu yang ketutup sama kubus lain tidak tertinggal totalnya. Jelas Bapak Ibu? Aman? Oke. Mumat. Ya, sebentar lagi kita masuk ke penalaran numerik, Bapak Ibu. Harus gambar dong, Miss. Semua kubusnya. Bisa kita hitung dengan coret-coretan. Jadi yang kita hitung di kertas itu yang angkanya banyaknya kubus yang kita tulis di kertasnya. Jadi tidak harus digambar dulu. Mau kemana? Kita lanjut untuk soal berikutnya. Itu jadi genap. Iya, bagaimana? Lanjut. Oke, lanjut ya. Saya lanjut untuk soal berikutnya. Sudah pernah menemukan soal ini, Bapak Ibu? Denah? Sering, Miss. Sering. Pasti sudah bisa ya mengerjakannya. Kalau bisa sebelum 1 menit habis ini harus sudah bisa menjawab. Ini soal ngabisin waktu nih, Miss. Sebenarnya tinggal ikutin alurnya satu-satu aja per kalimat kita kerjakan, Bapak Ibu. Jadi jangan kalimatnya kita baca berkali-kali. Itu. Oke, di sini belum ada yang menjawab. Jawabannya apa, Bapak Ibu? Jawaban B, A, ada juga yang D. Hati-hati dengan soal ini. D. D kayak masjid kayak. Jawabannya apa? Masjid. Apakah ada yang menjawab kantor pos? Jawaban D. Deketan dengan kantor pos, Miss. Iya, deketan dengan kantor pos. Oke, kita perhatikan jawabannya adalah kantor pos. Waduh. Kok bisa? Kita perhatikan kalimatnya. Jika saat ini posisi Anda di perpustakaan, berarti kita posisinya di sini ya Bapak Ibu. Di sini, perpustakaan. Kalimat berikutnya, Anda berjalan ke arah selatan, berarti kalau ke arah selatan, kita ke arah sini. Berarti mentok. Ke arah selatan melewati satu gedung di sebelah kiri. Berarti posisinya di sini. Posisi sebelah kirinya itu di sini. Kita lanjut. Dan Anda masuk ke gedung di sebelah kiri jalan.
Sorry. Nah, jadi saya ulangi lagi, maaf. Jika saat ini posisi Anda di perpustakaan, berarti kita di sini. Anda berjalan ke arah selatan, lalu berjalan ke arah timur melewati satu gedung di sebelah kiri. Berjalan ke arah selatan berarti kan mentok. Lalu berjalan ke arah timur berarti ke sini. Ada satu gedung di sebelah kirinya, berarti itu rumah makan. Kita lanjut. Dan Anda masuk ke gedung di sebelah kiri jalan. Salah, Miss. Barat dayanya belum terbaca. Iya, maaf. Dan berbelok ke arah barat daya, berarti ke arah sini ya. Melewati satu gedung di sebelah kiri, berarti dia melewati gedung apartemen. Oke. Nah, Anda masuk ke gedung di sebelah kiri jalan, berarti setelah apartemen kiri jalan kan adanya kantor pos, karena dia belum berbelok ke arah selatan. Iya, Jadi Miss. jawabannya yang benar kantor pos. Ini ribet. Kecuali Miss. kalau ada kalimat ke arah selatan, itu baru kirinya masjid. Kenapa harus ada soal kayak gini sih, Miss? Iya. Ini nggak bisa Barat bantu, daya tuh kok Miss. serongnya ke bawah ya, Miss? Kok nggak ke atas? Kalau ke atas barat apa namanya, Miss? Kalau ke atas itu utara, Bapak. Barat timur. Barat Ya, laut. barat. Kalau ke atas, Kalau barat laut. timur daya, Oke, kanan jadi berarti. cara ngafalinnya seperti ini. Kita patokan di sebelah kanan. Sebelah kanan udah pasti timur. Karena dulu pas SD biasanya kan diajarin sama guru ya Bapak Ibu. Timur Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat, Barat Laut, Utara, Timur Utara, Laut. timur, Gitu. laut. Jadi sebelah kanan kuncinya. Kanan, timur, atas, utara. Nanti yang lain menyesuaikan. Atau diurutkan dari timur saja biar nggak berulang kali. Kadang nyanyi dulu, Bang. Nyanyi dulu baru bisa, Bang. Betul, harus nyanyi dulu baru bisa kalau belum hafal arah mata angin. Gitu. Oke, jadi untuk figural ini adalah soal yang terakhir. Kita lanjut ke numerik. Sudah siap pusing lagi Bapak Ibu? Aduh, Kita Siap, masuk Miss, ke siap. numerik. Oke, siap. Soal yang pertama adalah deret angka. Oke, di sini ada angka 3, 1, 2, 5, 3, 6, 9, dan 7. Jawabannya kira-kira apa? Silakan bisa diberikan ke obrolan di masing-masing Zoom Bapak Ibu. Miss. A. Oke, yang lain jawabannya apa? D. 8. Ada juga yang C. Hati-hati di sini. E, Ada E, yang tahu E. triknya Bapak Ibu untuk mengerjakan soal ini? 8. Jawabannya? Kurang 2 D, Miss. kali 2 kurang 3. Jawabannya D. D, Oke, Miss. kita bahas. Itu B. 14. 14. Kok bisa 14? Dari mana? Oke, kita bahas. Jadi kalau untuk deret angka seperti ini, biasanya saya menggunakan urutan atau proses. Kan bermacam-macam. Ada juga yang kita cek satu-satu, ada juga yang bilangan lompat, seperti itu kan Bapak Ibu. Sebelumnya mungkin sudah pernah mempelajari Bapak Ibu. Kalau saya sendiri, saya pribadi sendiri, yang pertama saya selalu cek satu-satu dengan operasi tambah kurang kali bagi. Jadi kita cek di sini, 3 ke 1 hanya dikurangi 2. 1 ke 2 kali 2. 2 ke 5 tambah 3. 5 ke 3 kurangi 2. 3 ke 6 kali 2. 6 ke 9 tambah 3. 9 ke 7 kurangi 2. Di sini dia membentuk pola. Min 2 kali 2 tambah 3. Min 2 kali 2 tambah 3. Berarti setelah min 2 apa? Polanya? Kali 2. Kali 2, betul. Jadi di sini 7 kali 2 adalah 14. Biasanya untuk soal seperti ini yang bikin menjebak adalah angka 1, 2. Ini bisa tambah 1 atau kali 2. Seperti itu kan Bapak Ibu? Ya, Miss. Nah,
Nanti bisa dicoba dulu, tambah sama kurang dulu. Semisal nggak ketemu polanya, baru tambah atau kali. Jadi misal tambah tidak bisa, operasinya kita ganti dengan kali. Seperti itu. Ini yang Aman Bapak waktu. Ibu? Atau sudah pusing dengan soal ini? Miss, Pusing, izin. Ya, Bertanya. ya silakan. Ini kan kalau mengerjakan kan kita di komputer nih. Betul. Nah, kalau ketemu deret kayak gini, tipsnya kalau kita mengerjakan di oret-oretan seperti apa? Terima kasih. Untuk soal seperti ini, soalnya kita tulis dulu. Habis itu trik pertama adalah cek satu-satu. Untuk soal berikutnya nanti akan saya berikan cara mengerjakannya. Jadi sebenarnya ada tahapan untuk mengerjakan soal seperti ini, Bapak. Jadi untuk pertanyaannya nanti saya akan jawab di soal berikutnya. Bagaimana, Bapak? Oh, jadi ditulis ulang lagi ya, Miss ya? Iya, Ditulis ulang soalnya lagi kita soalnya. tulis ulang dulu, terus kita coba pertama sudah pasti cek satu-satu dulu menggunakan operasi tambah kurang kali bagi. Kalau semisal dia tidak membentuk pola, berarti nanti ada trik yang kedua. Seperti itu. Nah, untuk trik yang kedua itu saya berikan di soal berikutnya. Cukup jelas, Bapak? Cukup, Oke, Miss. kita lanjut soal Terima berikutnya kasih. ya, biar tahu perbedaannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal deret angka yang kedua. 4, 6, 8, 10, 16, 14, 32. Berarti angka berikutnya berapa? Ada yang menjawab 18. Oke, sebagian besar menjawab B. 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 Oke, kita bahas sekarang. Oke, sebagian besar menjawab B, kita bahas sekarang. D, Miss. B 18. B, Miss, jawabannya Miss. 18. Dikali 2 Oke. itu. Untuk soal seperti ini sebenarnya sudah gampang ya Bapak Ibu, bisa kita lihat angkanya. Tapi kalau misalkan angkanya susah seperti tadi, kita bisa menggunakan cara ini. Yang pertama tadi kan cek satu-satu. 4, 6, 8, 10, 16, 14, 32. 4 ke 6 tambah 2, 6 ke 8 tambah 2, 8 ke 10 tambah 2, 10 ke 16 tambah 6, 16 ke 14 kurangi 4, 14 ke 32 tambah 18. Pola ini, angka ini membentuk pola tidak Bapak Ibu? Tidak, Miss. Tidak. Nah, jadi kalau untuk deret angka seperti ini, menggunakan cek satu-satu dulu. Ketika nggak membentuk pola, berarti cara kedua adalah lompat. 4 ke 8, ke 16, ke 32. Semakin jauh. Kalau semakin jauh, operasinya pasti dia perkalian. Jadi 4 kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2, 32. Sedangkan yang satunya karena dekat 6, 10, 14 operasinya kita tambah 4, tambah 4, tambah 4. Seperti itu. Jadi ada dua trik untuk pengerjaan deret angka. Walaupun soalnya itu nanti bermacam-macam. Sebagian besar untuk soal seperti ini menggunakan dua cara ini bisa membantu untuk mencari jawabannya. Ada pertanyaan untuk soal seperti ini? Lanjut. Oke, aman ya. Kita lanjut sekarang ke deret huruf. Oke. Deret huruf GINMPU. Di sini Bapak Ibu kalau mengerjakan soal deret huruf, apakah ada yang mengubahnya ke angka dulu? Misalkan huruf G itu berarti kan urutan ke A, B, C, D, E, F, G, ke 7. G kita ganti dengan angka 7, I kita ganti dengan angka 9, N kita ganti dengan angka 14, dan seterusnya, baru kita gunakan dengan cara deret angka. Apakah ada seperti itu? Ada, Miss. Oke. Nah, kalau menggunakan cara itu terlalu lama Bapak Ibu, nanti menghabiskan waktu, belum mengubah ke angka, belum mencari pola, baru kembalikan ke huruf. Sebenarnya untuk soal seperti ini dia ada triknya. Oke, kita lihat dulu jawabannya. Belum ada yang menjawab sama sekali. Apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Oke, ada yang menjawab A, B, C, dan E, D. Lengkap semua
di sini? Oke, jawaban di sini adalah TA. Jawabannya adalah A. Ada yang tahu caranya di sini? Tulis dulu A sampai Z, Miss. Ya, jadi kalau deret huruf, sebelum Bapak memulai mengerjakan tes psikotes, pastikan di kertas coret-coretannya kita tulis huruf A sampai Z dulu. Itu adalah trik pengerjaannya. Yang kedua, kita tulis soalnya dulu, baru kita gunakan cek satu-satu. Apa yang harus dicek untuk deret huruf? Yaitu lompatannya. Jadi G ke I. Kita cek dulu. G ke I berarti lompat 2. G ke H. Di sini. Sorry. Nah, G ke I berarti 1, 2. Otomatis di sini lompat 2. Sekarang I ke N. Lompat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini plus 5. Dan seterusnya, N ke M. Ada juga yang balik. Jadi N kita kembali ke M, berarti kita nulisnya minus 1. Dan seterusnya, M ke P itu plus 2. P ke U itu plus 5. Berarti setelahnya polanya apa Bapak Ibu? Plus 2, plus 5, min 1, plus 2, plus 5. Pola berikutnya? Min 1. Ya, min 1 atau mundur 1 huruf. Berarti mundur 1 huruf, U ke huruf mana Bapak Ibu? T. Ya, jadi jawaban yang benar adalah T. M ke P itu bukannya plus 3 ya, Miss? M ke P. Oh iya. Berarti saya yang membuat yang salah membuat soal. Maaf ya Bapak Ibu. Tujuan saya adalah plus 2 plus 5 min 1. Sebenarnya itu. Gitu. Tapi triknya seperti ini tadi. Kita harus buat A sampai Z, baru cek satu-satu sama seperti deret angka. Itu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu untuk soal ini? Kemungkinan soal salah nanti ada nggak, Miss? Bisa jadi Bapak, karena kita manusia Pak. Bang Manalu ini. Ya sudah pasti Pak ada, karena kita manusia. Hilap dan salah Ya itu pasti sifatnya. ada hilafnya, betul. Gas. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya Bapak Ibu. Untuk deret huruf yang kedua. Oke, silakan waktunya 1 menit. KLONQR. Oke, masih belum ada yang menjawab. Sudah ada 1 orang menjawab A. Bapak Ibu yang lain sudah menjawab atau masih menghitung? Ada juga yang C. Oke, sebagian besar sepertinya C. C dan A. A. Oke. A. C semua. Kita bahas. Jawabannya betul. C, betul. Jadi untuk huruf ini selain cek satu-satu, selain cek satu-satu, biasanya kalau deret angka tadi kan kita cek lompatannya. Tapi kalau dalam deret huruf kita perhatikan urutan huruf dan arah. Maksudnya seperti apa? Di sini kalau misal kita cek satu-satu dia tidak membentuk pola. Berarti kita gunakan cara kedua, yaitu urutan huruf. KL itu hurufnya urut. Ada juga di sini N ke O urut, tapi dia arahnya berlawanan. Ada juga lagi huruf Q dan R urut, jadi KL, NO, QR. Sedangkan di sini ada selisihnya atau lompatannya. L ke O berarti kan selisih huruf M. N ke Q berarti selisih huruf P. Berarti sekarang arah kanan, kiri, kanan, berikutnya ke arah kiri. Tapi dengan catatan S-nya itu kita tidak masukkan, RS berarti huruf berikutnya T dan U. Ada yang belum paham untuk penjelasan soal ini? Atau perlu saya jelaskan ulang? Lanjut. Jelaskan ulang, Miss. Oke, saya jelaskan ulang sekali lagi ya, Pak.
Kita gunakan coretan seperti ini aja. Oke. Pertama, kalau cek satu-satu tadi kan kita tidak membentuk pola. Berarti cara kedua, cari huruf yang urut. Contoh di sini ada KL. Di sini ada QR. Selain urut, bisa kita perhatikan arahnya. Yaitu N dan O, tapi arahnya berlawanan. Berarti huruf berikutnya apa? Di sini arah kanan, kiri, kanan, pasti arahnya dia ke kiri. Dua huruf arahnya ke kiri. Nah, kita perhatikan L ke O. L ke O kan dia lompat 2. Sedangkan N ke Q, N, O, terus kan ke P, Q. Berarti, sorry. Oke. Nah, jadi di sini KL, M-nya tidak ada, terus NO, P-nya tidak ada, QR, berarti kan S-nya nanti tidak ada, berarti berikutnya di sini T dan U. Jadi jawabannya U. U dibalik. Ya, karena arahnya dia ke kiri, sama seperti NO tadi. Jadi selain cek satu-satu juga memperhatikan. Gak mudeng juga, Miss. Ya, banyak latihan Bapak supaya paham. Kopi bang, kopi. Implementasi. Lanjut, Miss. Oke, kita lanjut ya untuk soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu, sebentar. Oke. Soal berikutnya adalah deret pola bilangan. Sudah siap Bapak? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sudah pernah menemukan soal seperti ini? Ada yang sudah menjawab D, 14. Ada juga yang B, 12. D. Ada yang belum paham dengan soal ini? Darto. Paham. Oke, aman semua ya. Sebagian besar bisa. Oke. Miss. Ya, jadi saya lanjut ke pembahasan. Jawabannya adalah D, betul. Kalau untuk soal seperti ini, itu biasanya urutkan saja operasinya dari tambah kurang kali bagi kuadrat akar. Andai kan kalau angkanya susah ya Bapak Ibu, kalau ini kan angkanya termasuknya gampang. Kita coba cek dulu di sini. 4 sama 2 misal kita tambahkan 6. Diapakan dengan 5 supaya dapat 13? Tidak ada operasinya yang bisa dapat 13. Kita lanjut operasi pengurangan. 4 kurangi 2, 2. Kita apakan dengan 5 supaya dapat 13? Tidak ada operasinya juga. Yang ketiga adalah operasi perkalian. 4 kali 2, 8. Kita apakan dengan 5 supaya dapat 13? 8 ditambah 5 kita peroleh 13. Jadi kita cukup mengerjakan sesuai urutan tambah kurang kali bagi ini. Itu adalah trik mengerjakannya. Begitupun juga yang bawahnya. 5 kali 3, 15, tambah 1, 16. 3 kali 4, 12, tambah 2 berarti jawabannya 14. Oke, aman Bapak untuk soal ini? Miss, bertanya, Miss. Ya. Itu kalau kita mengerjakannya triknya apakah kita ngerjakan dari samping dulu atau ke bawah dulu, Miss? Lebih bagusnya, Miss. Oke, untuk soal seperti ini umumnya ke arah kanan, kalau tidak ke arah kiri Bapak bergantung letak X-nya. Kalau X-nya di kanan, kita kerjakan dari kiri. Kalau X-nya dari kiri, kita kerjakan dari kanan. Seperti itu. Jarang sekali kalau dari atas ke bawah, Miss. Ya, betul. Untuk atas ke bawah atau bawah ke atas itu sangat jarang. Kebanyakan kanan sama kiri. Oke, terima kasih, Miss. Ya. Ada pertanyaan lagi? Agak sulit, Miss, kalau lulusan IPS. Iya, makanya di sini saya kasih trik Bapak supaya bisa mengerjakannya. Tidak asal memilih operasi bilangan seperti itu. Jadi ikutin aja urutan plus, min, kali, bagi, kuadrat, dan akar ini. Seperti itu untuk mengerjakan soal ini. Saya bisa lanjut untuk soal berikutnya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya pola bilangan. Masih sama pola bilangan, triknya pun juga masih sama. Jadi di sini ada angka 2 dan 4, operasinya bagaimana supaya dapat 8?
Nah, cara itu nanti kita gunakan untuk pola di bawahnya. 5 dengan 3 Aduh. nanti hasilnya berapa? Gunakan cara seperti tadi, Bapak. Urutkan dari plus, kurang, kali, bagi, kuadrat, dan akar. A. Ada yang sudah menjawab? A? B, Miss, B. Ada juga yang jawab B. Oke, sebagian besar di sini A. Ada jawaban yang lain? C, 14 atau D, 22? Yang menjawab di sini masih 3 orang. Oke, ada juga yang C atau E? E. Oke, kita jawab, kita bahas ya Bapak Ibu. Jawabannya adalah A, 28. Bagaimana bisa? Triknya sama seperti tadi Bapak Ibu. Yaitu tambah dulu kita cek. 2 ditambah 4 kan 8. 2 ditambah 4 kan 6. Hasilnya tidak 8, berarti plus salah. 2 kurangi 4 negatif 2, sudah pasti salah, bukan 8. 2 kali 4, hasilnya 8. Tapi kalau di sini 5 kali 3, apakah ada jawabannya 15? Bukan. Apakah soalnya salah? Ya, Atau memang caranya yang salah? kali 5, 25 tambah 3, 28. Ya, jadi masih ada operasi di sini selain kali. Bagi nggak bisa, ada lagi operasi yaitu kuadrat. 2 kuadrat 4, 4 diapakan dengan 4 supaya 8, ditambah hasilnya 8. Jadi di sini kita peroleh 5 kuadrat, 5 kali 5, 25, ditambah 3 hasilnya 28. Seperti itu. Bagaimana Bapak untuk soal ini dan triknya? Masih ada yang belum paham? Paham kali lah pokoknya. Dipaham-pahamin ya Bapak. Nanti lupa lagi, Miss. Salah masukin trik aja, Miss. Ini salah masukin trik kita, Miss. Kepikiran. Iya, jadi kalau untuk soal perhitungan memang harus sering latihan soal Bapak. Oke, aman, kita lanjut ya. Ya, benar. Di sini adalah soal jebakan. Jadi hati-hati karena operasi bukan cuma tambah kurang kali bagi, tapi juga ada kuadrat dan akar. Jadi jangan diabaikan untuk kuadrat dan akarnya. Itu. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Kita lanjut soal berikutnya ya. Oke, sekarang kita ke pola huruf. Lot B. Ada yang sudah menjawab? Di B, sini B, belum B. ada yang menjawab. Ini termasuknya soalnya gampang. Kalau bisa Bapak Ibu mengerjakannya 10 detik. Itu sudah cukup sebenarnya. B. Ada yang B, ada yang E. Oke. Ya, betul. Jawabannya adalah B, siplot. Kenapa bisa siplot? Oke, jadi untuk pola huruf itu nanti bermacam-macam. Ada yang dibalik, ada yang hurufnya urutannya diubah. Kalau di soal ini adalah berani itu jadi rebina. Ber kita balik jadi reb, ani kita balik jadi ina. Berarti di sini pistol kita balik jadi pis itu sip dan tol itu lot. Jadi jawabannya siplot itu. Sebenarnya untuk pola huruf bermacam-macam. Bagaimana Bapak? Ada pertanyaan? Agak Orang tegang dari leher. Malang bisa ini. Agak udah tegang latihan leher, terus. Miss. Kalau dari Malang udah latihan terus. Ya, alhamdulillah. Semoga tes berikutnya nanti nilainya bagus ya Bapak Ibu semuanya. Lanjut. Amin. Amin kabar alamin, Miss. Ulang, Miss. Ada yang perlu diulang untuk soal ini atau dilanjut? Tetap semangat ya, Miss. Ya, Lanjut, siap. lanjut. Bapak Ibu juga semangat semua ya. Kita masih beberapa soal lagi baru selesai. Lanjut. Kita lanjut ya. Pola huruf berikutnya, silakan. Ada polisi. Jadi susunan huruf RPN JUC. Maka susunan brimob menjadi kata apa?
Cepat banget ada yang menjawab B. Oke, yang lain bagaimana? C, Miss. A1, C. C? Ada juga yang D. B. Ada yang menjawab E? B. C? Belum ya, masih B sama D dan A. Bintang. Oke. Tembak mati A, Miss. Cinta mati selalu A. B. B, oke. Kita bahas jawabannya adalah B. Oh yeah. Ya, betul. B. Kenapa bisa B? Jadi, untuk pola huruf, selain tadi hurufnya dibolak-balik atau urutannya dibolak-balik, ini juga sama seperti deret huruf tadi, Bapak. Jadi, di sini polisi menjadi RPNJ. Kita cek satu-satu hurufnya. P ke R, P ke R kan lompat 2. Berarti huruf B lompat 2. Kemana? D. Kita lanjut. O ke P lompat 1. Berarti R lompat 1 ke S. L ke N lompat 2. L, M, N. Berarti I lompat 2 ke C, K. Nah, I ke C lompat 1. Berarti M lompat 1 kemana? Ke N. S ke U lompat 2. O lompat 2 berarti ke Q. Dan terakhir I ke C lompat 1. Berarti B lompat 1 ke C. Ada yang belum paham Bapak Ibu untuk soal ini atau perlu dijelaskan ulang? Paham. Trik untuk soal ini Bapak Ibu, biar mencarinya itu tidak satu-satu. Sebenarnya dia punya trik dengan cara eliminasi jawaban. Ada yang pernah mengerjakan pakai eliminasi jawaban? Enggak. Oke, jadi seperti ini. Awal. Nah, di sini kita perhatikan P ke R kan lompat 2. Berarti B lompat 2 kemana? Ke D. Selain huruf D, yang pertama jawaban udah pasti salah. Kita nggak perlu cari semuanya. Bisa pakai trik seperti itu. Jadi kita eliminasi jawaban. Huruf yang kedua sekarang. Di sini O ke P lompat 1. Berarti R lompat 1 ke S. Selain huruf S, di huruf kedua berarti dia sudah pasti salah. Dan huruf ketiga. Huruf ketiga L ke N lompat 2. Berarti I lompat 2 ke K. Selain K sudah pasti salah. Sudah, jadi kita nggak perlu nyari semuanya satu-satu Bapak Ibu. Itu triknya. Miss. Jelas? Thank you. Tuh, oke, kita lanjut soal berikutnya. Menyala, Mak. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sekarang masuk ke hitung cepat. Seribu 200 dikurangi 750 dibagi 10 ditambah 4 dikali 25. Jawabannya berapa? Jawabannya ada yang menjawab A, ada yang menjawab D. Hati-hati soal seperti ini dia mengecoh, terutama ketika pengurangan dan penjumlahan. Pengurangannya itu dia di depan. Hati-hati. Sebagian besar menjawab D. Di sini ada yang menjawab D. Oke. Ada juga yang A. Oke, kita bahas ya Bapak Ibu. Jawaban yang benar adalah D 1225. Bagaimana bisa? Jadi di sini utamakan kurung kali bagi terus tambah kurang. Karena di sini tidak ada kurung, kali dan bagi itu bisa diutamakan. Yang paling dekat, yang paling depan adalah pembagian. 750 dibagi 10 75. Terus 4 kali 25 100. Berarti kan kita tinggal proses 1200 kurangi 75 tambah 100. Hati-hati di sini, apakah ada Bapak Ibu yang menjumlahkan 75 tambah 100 dulu, baru 1200 dikurangi hasilnya tadi? Apakah ada yang mengerjakan itu dulu? 75 ditambah 100, kita tambah dulu, baru 1200 dikurangi. Ada yang seperti itu? Enggak, 1200 dikurangi 75 dulu. Ya, betul. Jadi untuk pengurangan dan penjumlahan itu harus kita kerjakan dari depan. Jangan ini kita tambahkan dulu, itu nanti jawabannya salah.
Seperti itu. Kalau misalkan ini kalian Bapak Ibu tambah dulu, nanti jawabannya A, itu udah pasti salah. Jadi 1.200 kurangi 75 itu adalah 1.025. 1125. 1.025. 1.125. ditambah 100 berarti 1.125. 1.225. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi hati-hati untuk main-nya di depan baru tambah. Pipolondo. Iya betul, pipolondo bahasa Jawanya. Peng, Apa artinya? pipo, peng, poro, Lansudo. lansude. Itu untuk bahasa Jawanya pipolondo. Aman Bapak Ibu untuk hitung cepatnya? Aman. Kita lanjut ya. Udah bengkok orang Oh iya, ini ada pertanyaan, Miss katanya tambah dan kurang, mana yang didahulukan? Dahulukan dari yang paling kiri. Jadi kali sama bagi itu posisinya setara. Kalau yang pertama bagi ya operasinya dibagi dulu, kalau yang pertama kali ya operasinya dikali dulu. Begitupun tambah dan kurang, posisinya setara. Karena ini yang pengurangan dulu, berarti kita kurangi dulu baru kita tambah. Itu urutannya. Seperti itu ya. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Lanjut. Oke, soal berikutnya. Hitung cepat tapi operasi campuran di sini. 0,75 dikali sepertiga ditambah 251% dikurangi 2/1/5. Jawabannya berapa? 0,75. Waktunya belum. 75%. Ini kan 100 dikali 1. Ada yang sudah jawab, jawabannya B. Ada juga yang C. Oke, kita bahas ya Bapak Ibu. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, untuk soal seperti ini, operasi campuran, caranya seperti apa? Jadi, pertama kita perhatikan, ada yang bisa dicoret-coret tidak? Contoh, di sini 0,75 dikali 3, berarti kan 75, bisa kita coret dengan 3, berarti 75 bagi 3 kan 25. Berarti kita peroleh di sini 0,25. Seperti itu. Cari yang bisa dicoret-coret. Yang kedua, mana yang bisa diubah? Karena jawaban berupa desimal, semua kita ubah ke desimal. 251%. Bagaimana mengubah ke desimal? Kita geser satu-satu di sini. Karena persen, berarti kita geser 2 kali. 1, 2. Berarti komanya di sini. Yaitu angka 2,51. Sekarang kalau pecahan campuran, biasanya kalau pecahan campuran itu kan 5, kita kalikan 2 di depannya kan 10, ditambah 1, berarti kan kita peroleh 11/5. Baru 11 dibagi 5 itu berarti 2,2. Seperti itu kan Bapak Ibu? Sebenarnya untuk pecahan campuran ada triknya. Karena di sini 2/5, 2/5 kita tulis di sini 2, terus koma. 1/5. 1/5 itu berarti kan 0,5 kali 2, 10. 0,2 kan hasilnya, berarti di sini 2,2. Langsung seperti itu, tanpa mengubah kepecahan biasa dulu. Itu adalah triknya. Jadi di sini kita peroleh dikurangi 2,2. Jadi 0,25 ditambah 2,25 kurangi 2,2 berapa? Yaitu 0,56. Nah, untuk penjumlahan pengurangan koma seperti apa? Penjumlahan pengurangan koma, komanya itu wajib lurus. Jadi di sini 0,25 ditambah komanya lurus 2,51 kita tambah. Berarti 6, 7, 2,76 baru komanya lurus 2,2. Kalau tidak ada angka di sini kita tambahin 0,
kita kurangi, berarti 6 kurangi 0, 7 kurangi 2, 2 kurangi 2. Seperti itu untuk penjumlahan pengurangan koma. Untuk lebih jelasnya nanti bisa pada saat pertemuan hitung cepat. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk soal ini? Cukup. Kita lanjut. Lanjut. Kita lanjut ya. Kita lanjut soal berikutnya yaitu soal satuan. Sudah hafal soal satuan waktu? Milenium, abad, 4 lustrum. 1 milenium itu berapa Bapak Ibu? 100 tahun, Miss. Milenium. 1000. 1000. Kalau abad? 100. 100. Kalau lustrum? 5 tahun. 100. 25? Lustrum 25 berapa tahun. tahun? 5 tahun lustrum. 5 tahun. Lustrum itu 5 tahun. Jadi jawabannya adalah 25, 20. C. ya, jawabannya adalah C. Jadi sini harus Bapak Ibu hafalkan yaitu satuan waktu 2 milenium berarti 2 kali 1000 yaitu 2000. 5 abad berarti 5 kali 100 500. 4 lustrum berarti 4 kali 5 yaitu 20 sehingga totalnya adalah 2520 tahun. Seperti itu. Ini yang harus Bapak Ibu hafal untuk satuan waktunya. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Cukup jelas Bapak Ibu atau perlu diulang? Lanjut. Kita lanjut ya. Soal Lanjut. berikutnya. Sudah mulai mengantuk Bapak Ibu atau masih semangat? Tetap semangat. Masih, Oke, masih. tetap semangat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Misnya udah ngopi belum misnya? Saya tidak ngopi Bapak. Jangan bosan-bosan ya, Miss. Siap, aman. Asalkan Bapak masih semangat, saya tetap semangat. Bapak Ibu asalkan masih semangat. Kita sama-sama semangat untuk malam ini. Masih ada sekitar 7 soal. Karena Lanjut, kita belum gas. masuk ke soal cerita. Gas. Kita lanjut ya untuk soal berikutnya yaitu satuan kuantitatif. Satuan kuantitas, maaf. Satu rim berapa Bapak Ibu? Berapa buah? 144. Rim. 144. 500. Berarti nanti tinggal 2 dikali 500. Kalau satu kodi Bapak Ibu? 20. Ya, 20. Kalau satu lusin sudah pasti paham semua ya satu lusin. Oke, kita bahas. Sudah ada yang menjawab di sini B. Ada B. lagi yang lain? B. B. Oke, betul. Jawabannya adalah B. Jadi di sini satuan kuantitas, satu rim 500, jadi 2 kali 500 1000. 15 kodi berarti 15 kali 20 itu 300. 5 lusin berarti 5 kali 12 adalah 60. Berarti totalnya 1360 buah. Aman ya Bapak Ibu, nanti tinggal menghafal satuan kuantitasnya saja. Oke, saya lanjut soal berikutnya. Lanjut. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, soal cerita. Oke, kita sudah mulai masuk ke soal cerita. Pahami per kalimatnya. Untuk soal cerita ini, Bapak Ibu bisa ikutin alur ceritanya saja. Dihitung satu-satu pelan-pelan. Jadi sekali baca, sekali mengerjakan. Ada yang sudah selesai untuk soal ini? Oke, triknya nanti ya Bapak, saya jelaskan pada saat pembahasan soal. Ada yang menjawab B 108. Lumayan cepat, 30 menit, 30 detik sudah bagus. Ada juga yang lain selain B? Oke, sebagian besar menjawab B. 98. Ya, jadi kita bahas. Jawabannya adalah B, betul, 108. Triknya seperti apa untuk soal cerita yang panjang? Ikutin per kalimatnya. Jadi di sini, tahun ini sebuah restoran mempekerjakan 4 kali jumlah karyawan dari tahun lalu. Berarti kita punya 4 kali. Tahun lalu berapa? Kita cari. Tahun lalu itu jumlahnya di sini 25. Sini 25. Berarti kita kalikan 25 dapat 100.
Kita kembali ke kalimat tadi, kita baru sampai sini. Saat ini karyawan yang mengundurkan diri sebanyak 2 orang. Berarti di sini kita kurangi dengan 2, kita peroleh 98. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Karyawan baru berjumlah 5 kali karyawan yang mengundurkan diri. Berarti di sini karyawan baru 5 kali mengundurkan diri. Berarti kan 5 kali 2, 10. Berarti ada 10 orang karyawan baru. Berarti 98 tambah 10. Totalnya berapa jumlah karyawannya? 108. Jadi untuk soal cerita yang panjang seperti ini, ikutin tiap kalimatnya, Bapak Ibu tulis apa yang bisa Bapak Ibu hitung dulu. Seperti itu. Jadi jangan baca full soalnya baru dikerjakan, tapi setiap kalimat Bapak coba kerjakan dulu. Ketika nggak nemu proses, baru lanjut kalimat berikutnya. Itu triknya. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal cerita yang kedua. Seorang karyawan kantor bekerja dari pukul 7 sampai 16. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu hitung dulu di sini? Bapak Ibu lanjut, memperoleh gaji sebesar 3 juta per bulan. Jadi silakan kerjakan per kalimatnya dulu. Apa yang bisa Bapak Ibu hitung? Oke, sudah hampir 30 detik. Ada yang sudah dapat hasilnya? Ada yang menjawab Oke. Jangan pakai kalkulator dulu ya Bapak Ibu kalau mengerjakan. Pahami soalnya dulu. Ada juga yang A. Oke, E dan A. Ada juga yang D, 3.350.000. Oke, kita bahas. Jawabannya adalah yang E. Jadi Bapak Ibu bisa ikutin per kalimatnya ya untuk mengerjakan. Yang pertama, seorang karyawan kantor bekerja dari pukul 7 sampai 16. Berarti kita bisa menghitung waktunya itu tadi 9 jam kerjanya. Dan memperoleh gaji sebesar 3 juta. Jadi soal tentang gaji itu pastikan cari gaji pokok yaitu 3 juta per bulan. Kalimat berikutnya. Uang makan 10.000 per hari. Kita hanya bisa nulis uang makan 10.000 per hari. Dan uang lembur yaitu 20.000 per jam. Kita hanya bisa nulis uang lembur 20.000 per jam. Dalam waktu sebulan, artinya kita harus menghitung berapa kali dalam sebulan. Di sini uang lemburnya selama 5 hari berturut-turut. Berarti kan kita kalikan 5 hari. Dia selalu pulang pukul 18. Karena pulang tepat waktunya pukul 16 ke 18 berarti berapa jam lembur? 2 jam lembur. Berarti di sini 5 kali 2. Jadi kita peroleh uang lemburnya adalah 20.000 kali 5 kali 2, 200.000. Kita lanjut. Uang makannya, karena di sini berapa total upah yang dia terima selama sebulan, jika bekerja selama 25 hari, berarti uang makan ini tadi 10.000 kita kalikan 25, kita peroleh 250.000 yang bisa kita hitung. Jika dalam 1 bulan ia bekerja selama 25 hari, berapa total upah? Karena gaji pokok 3 juta, uang makan 250, uang lembur 200, dalam 1 bulan total upahnya adalah 3.450.000. Bagaimana Bapak? Ada yang belum paham atau belum jelas? Aman. Jadi untuk soal cerita ikutin per kalimat, langsung Bapak Ibu tulis apa yang Bapak Ibu dapat atau bisa diproses seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, soal berikutnya yaitu perbandingan. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 5 orang selama 12 hari. Jika pekerjaan ini selesai dalam 4 hari, maka berapa pekerja yang dibutuhkan? Ada yang bisa mengerjakan soal ini? Ada yang menjawab D, ada yang menjawab A? Jawabannya A. Oke. Jawaban yang benar adalah A. Senilai. Ya, jawabannya A. Jadi di sini jawabannya A.
Oke, saya kasih cara cepatnya dulu sebelum saya kasih penjelasan umumnya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu menemukan soal orang dan hari ya. Oke, kalau Bapak Ibu menemukan soal orang dan hari, kalau ada orang dan hari operasinya langsung Bapak Ibu kali. Jadi 5 kali 12 kita bagi karena selesai dalam 4 hari tinggal kita bagi 4. Itu triknya. Jadi 12 dibagi 4 itu 3, 5 kali 3, 15. Selesai. Itu adalah trik cepatnya. Terus bagaimana kalau penjelasan aslinya? Penjelasan aslinya adalah, jadi 5 orang 12 hari. Kalau 4 hari berapa orang? Kita cek dia perbandingan senilai atau berbalik. Hari semakin sedikit, berarti orang yang dibutuhkan semakin hari semakin sedikit atau semakin cepat, berarti orangnya semakin banyak. Karena arahnya berlawanan, berarti itu perbandingan berbalik. Triknya seperti tadi yang saya jelaskan. Triknya itu adalah kali samping. Jadi langsung 5 kali 12 bagi 4 selesai. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu nemu soal orang dan hari, langsung dikali baru dibagi angka berikutnya. Seperti ini. Jadi 5 kali 12 bagi 4 kita peroleh 15. Aman Bapak Ibu? Tanya, Miss. Ya, bagaimana? Itu berlakunya hanya orang dan hari aja, trik kayak gitu. Oke, Kalau untuk ada misalnya soal untuk soal perbandingan berbalik selain orang dan hari itu ada juga soal tentang kecepatan dan jam. Hanya 2 komponen ini karena perbandingan berbalik itu sangat sedikit. Atau bisa juga misalkan hewan dan hari. Biasanya soal tentang 10 hewan dapat menghabiskan rumput dalam 4 hari. Maka jika 8 hewan itu berapa hari? Pernah menemukan soal itu Bapak Ibu? Ya, pernah. Itu berarti dia pakainya perkalian samping atau perbandingan berbalik. Selain itu biasanya dia perbandingan senilai. Itu. Tapi untuk psikotes yang paling sering adalah orang dan hari ini tadi. Ada pertanyaan lagi untuk soal ini? kalau perbandingan senilai gimana, Miss? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya untuk perbandingan senilai. Coba kita kerjakan dahulu. Kita lanjut ke soal berikutnya perbandingan senilai. Silakan coba dikerjakan dulu Bapak Ibu. Kedua roda sepeda memiliki ukuran yang berbeda. Bila roda pertama berputar 4 kali, maka roda kedua dapat berputar 10 kali. Berapa kali roda kedua berputar? Jika roda pertama berputar sebanyak 6 kali. Ada yang bisa menjawab? Jawabannya 15 kali. Ada yang lain? Sebagian besar semua. Oke. Kita bahas ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya benar adalah 15 kali. Soal perbandingan senilai sebenarnya bisa kita logika. Logikanya, bila roda pertama berputar 4 kali, berarti kalau ini 4, maka di sini 10 kali. Berarti kalau separuh sini 2, otomatis ini berapa kali Bapak Ibu roda kedua? Berapa kali? 5 kali, betul. Berarti kalau yang diminta roda pertama berputar 6 kali, 2 ke 6 diapakan? Kita kali 3 ya. Berarti di sini kita kali 3, kita peroleh 15 kali. Itu kalau pakai logika. Ketika angkanya gampang kita logika. Tapi kalau angkanya ketika susah di logika bagaimana? Caranya, ini adalah cara umumnya, semisal angkanya susah di logika. Jadi, roda pertama 4 kali, kedua 10 kali, roda pertama 6 kali, kedua berapa? Logikanya kalau roda pertama dia semakin banyak, berarti roda kedua putarannya kan semakin banyak ya? Betul Bapak Ibu? Ya, Miss. Karena arahnya sama, itu perbandingan senilai. Kalau tadi perbandingan berbalik, triknya apa Bapak Ibu? Perkalian apa kalau perbandingan berbalik? Perkalian ke samping. Oke, kalau berbalik ke samping. Berarti kalau senilai ke silang. Jadi 6 kali 10 baru kita bagi 4.
Kalau semisal angkanya susah. Jadi 6 kali 10, 60 dibagi 4, 15. Hasilnya pun juga sama. Itu adalah proses aslinya. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk ini? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Oke, kita lanjut soal berikutnya ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu jual beli. Oke, silakan bisa dicoba. Toko busana menjual baju seharga 160.000 dari penjualan itu. Ternyata mendapat rugi 20%. Harga beli baju itu semula adalah jawabannya ada yang C, ada yang B. Hati-hati ya, hati-hati Bapak Ibu. Di sini pertanyaannya adalah harga beli atau nilai semula. Soal ini yang paling sering menjebak. Jawabannya apa? 10% dulu. Jawabannya adalah? Oke. B jawabannya B. Betul. Apakah di sini Bapak Ibu ada yang mencari rugi dulu dengan 20% dikali 160.000 dapat 32.000? Apakah ada? Kalau cara seperti itu salah ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada harga beli, itu pastikan persentasenya di atas, 100-nya itu di atas. Jadi logikanya seperti ini. Kalau kita punya uang 100%, rugi itu 20%, berarti harga jualnya menjadi berapa persen? Menjadi 80% kan? Karena yang diminta harga beli atau semula, berarti kan kita kembali ke nilai awal, yaitu 100% tadi. Sehingga 100-nya wajib di atas, baru 80 tadi di bawah. Kita kalikan dengan harga belinya 160.000. Jadi kita peroleh, ini bisa kita bagi 160 bagi 82, berarti 100 kali 2.000 kita peroleh 200.000. Seperti itu ya Bapak Ibu, untuk harga beli hati-hati. Jadi harga beli tidak bisa langsung persentasenya kita kalikan harga jual. Ada pertanyaan untuk soal ini? Kita lanjut soal berikutnya Bapak Ibu. Sepertinya sudah mulai ini ya, sudah mulai mau istirahat semuanya ya karena sudah terlalu malam. Oke. Tanya, Miss. Ya, tanya apa? Ini sama halnya yang kayak bruto neto itu ya? Ya, konsepnya hampir sama. Untung rugi, jual beli, bruto neto konsepnya sama persentasenya Bapak Ibu. Kalau bruto neto, tara itu kan kemasan otomatis berkurang. Jadi dia konsepnya sama persis seperti rugi. Nanti untuk jelasnya pada saat di materi aritmatika sosial seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kita masih ada 3 soal. Saya lanjut ya. Ya? Lanjut. Oke, saya lanjut. Soal berikutnya yaitu seorang pedagang membeli 20 kg beras jenis A seharga 6.000 per kilogram dan 30 kg beras jenis B dengan harga 4.000. Kedua jenis beras dicampur agar Dion mendapat untung 25%. Berapa harga jual per kilogramnya? Ada yang bisa menjawab? Untuk soal ini ada yang bisa menjawab? Ikutin alur ceritanya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dibaca berkali-kali. Ada yang menjawab D, 6.000. Ada juga yang A. Oke, sebagian besar D, 6.000. Ada yang C, 5.000. Oke, kita bahas ya. Sebagian besar menjawab D. Oke, kita lihat. Betul, jawabannya D, 6.000. Bagaimana bisa? Kita ikutin alur ceritanya.
Seorang pedagang membeli 20 kg beras jenis A seharga 6.000. Kita stop sampai sini. Berarti kita bisa menghitung. Yaitu harga beli jenis A 20 kali 6.000 berarti 120.000. Lanjut 30 kg jenis B itu 4.000. Berarti 30 kita kali 4.000 kita peroleh 120.000. Kalimat berikutnya kedua jenis beras dicampur. Kalau dicampur berarti operasinya diapakan? Ditambah. Ya, berarti di sini harga jual campurannya adalah 120 tambah 120 dapat 240. Kalimat berikutnya, agar Dion mendapat untung 25%. Cara cepatnya seperti ini. Karena untung 25, pasti harga jualnya adalah 125%. Awalnya 100%, untung 25, jadi 125%. Sehingga 125/100 kita kalikan 240, kita peroleh 300.000. Dari mana? Yaitu dari kita sederhanakan. 02, 02, 125 kali 22.400. Jadi nanti kita peroleh 300.000. Sehingga berikutnya, karena yang diminta, beras tersebut harus dijual seharga berapa per kilo? Jadi 300.000 dibagi, karena tadi kan ada 20 dan 30 kg beras. Totalnya 50, berarti 300 dibagi 50, yaitu 6.000 per kilogram. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Tanya lagi, Miss. Ya. Berarti kalau yang dicari hanya misal A-nya aja, berarti pembaginya jumlah A-nya ya? Oke, kalau yang diminta hanya A-nya saja, biasanya untungnya ini untuk A-nya saja, Bapak. Seperti itu. Atau misalkan bisa juga yang diminta A, berarti ya tinggal 125/100 kalikan 120 tadi. Seperti itu. Kalau misalkan hanya beras jenis A. Bagaimana, Bapak? Oke. Oke, aman. Ada pertanyaan lagi? Masuk ke soal yang terakhir sebelum kita selesai untuk pertemuan hari ini. Oh, masih ada 2 soal lagi. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, silakan. Suatu kelas mengadakan kerja bakti, sebanyak 7 anak membawa sapu dan 15 anak membawa kain lap. Diketahui sebanyak 2 anak membawa sapu dan kain lap, berapa siswa di kelas tersebut jika terdapat 5 anak tidak membawa alat apapun? Ada yang bisa mengerjakan soal ini? Ini soalnya termasuk mudah, 20 detik saja sebenarnya sudah cukup bisa untuk selesai dan dapat jawaban Bapak Ibu. Ada yang menjawab A. Oke, jawabannya adalah betul A. Ada yang tahu triknya Bapak Ibu? Ada yang tahu triknya untuk soal ini? Kuncinya apa? 7 anak ditambah. Himpunan ini, Miss. Iya, betul. Ini soal himpunan. Bagaimana tadi caranya? 7 anak ditambah 15 anak dikurang 2 anak jadinya 20. 20 Betul. tambah 5 anak jadi jumlahnya 25. Iya, betul. Caranya seperti itu. Jadi ada kuncinya. Saya beri pembahasannya. Jadi kalau untuk soal himpunan seperti ini, semuanya kita tambah, kecuali 2 komponen dikurangi. Contohnya ini tadi. Di sini kan ada sapu dan kain lap. Itu 2 anak, nanti 2-nya itu dikurangi. Sedangkan yang lain ini kita tambah semua. Itu triknya untuk soal himpunan. Jadi di sini, suatu kelas mengadakan kerja bakti. Sapu yang membawa sapu 7 orang, yang membawa kain lap adalah 15, sedangkan 2 anak membawa sapu dan kain lap. Berarti 2-nya kita kurangi karena 2 komponen. Dan terakhir, jika terdapat 5 anak, tidak. Kalau tidak, itu tetap ditambah. Sehingga totalnya 7 tambah 15, 22, kurangi 2, 20, tambah 5, 25. Seperti itu kuncinya. Jelas Bapak untuk soal ini? Jelas. Kita lanjut soal yang terakhir. Oke, soal yang terakhir adalah kecepatan. Pasti di sini sudah bisa semua untuk soal kecepatan. Silakan bisa dikerjakan untuk soal yang terakhir.
Yaitu sebuah bus melaju dengan kecepatan 120. Bus berangkat pukul 8 dan tiba di terminal tujuan pukul 11. Jika bus di perjalanan mogok selama 30 menit, jarak yang ditempuh bus adalah... Ada yang bisa menjawab untuk soal ini? Ada yang menjawab C. 300, Bu. C. Miss, 300. C 300. Iya, C 300 semua. Ada lagi jawaban lain selain ini? 300 nih. C semua, jadi kita bahas. Di sini jawabannya adalah benar 300, betul Bapak 300. Jadi ikutin alur ceritanya. Sebuah bus melaju dengan kecepatan. Jadi kita punya kecepatan 120. Berangkat pukul 8, tujuannya tiba di pukul 11. Berarti di sini 3 jam. Jika bus di perjalanan mogok 30 menit, otomatis kan harusnya perjalanannya kalau mogok 30 menit, waktu aslinya hanya 2,5 jam. Jadi di sini jaraknya berapa? Rumus jarak adalah kecepatan kali waktu. Jadi di sini 120 kali 2,5, nanti kita peroleh 300. Ada yang belum paham dengan perkalian koma sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini? Paham, Miss. Belum, Miss. Belum. Oke. Saya jelaskan untuk perkaliannya yang terakhir ya, Bapak. Jadi di sini 120 kali 25, berarti 120 kita kalikan 25. Ini kita kali 0, 2 kali 5, 10, 1 kali 5, 5, tambah 1, 6, 0 kali 2, 0, 2 kali 2, 4, 1 kali 2, 2, berarti 0, 0, 10, 3. Oke, kita kalikan seperti biasa, Bapak. Sekarang kita perhatikan, di sini belakang koma ada 1 angka. Berarti di sini kita ambil 1 angka terus koma. Jadi hasilnya yaitu 300. Jelas, Bapak? Siap, Miss. Jadi kalau perkalian tinggal dikali saja, terus belakang komanya berapa? Tinggal komanya digeser dari kanan. Seperti itu, bagaimana untuk soal-soal yang saya berikan? Apakah paham atau sudah lupa semua dengan yang awal tadi? Paham, lulus. Ya? Oke. Pokoknya lulus. Bang Saiful Arif. Semoga tahun depan ya berarti Bapak tesnya. Ya, lulus Semoga semua. lolos semuanya ya Bapak. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Untuk kelas saya hari ini, saya punya quotes untuk Bapak-Bapak. Oke, jadi apa itu? Bukan karena saya sangat pintar, tetapi karena saya bertahan lebih lama dengan masalah. Jadi kita harus tekun belajar untuk meraih apa yang kita inginkan. Oh, biasa banyak masalah, biasa udah. Nah, betul. Jangan berhenti belajar hanya karena menghadapi Banyak masalah. masalah, banyak utang, biasa. Nah, betul Bapak. Ingat, kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Jadi habiskanlah, yang paling inti di sini, habiskanlah saat belajar dan raihlah suksesmu setelah sekian lama berjuang. Tahun depan lolos tes semuanya ya Bapak. Amin. Oke, terima kasih. Amin. Mohon maaf kalau ada salah kalimat selama saya memberikan materi hari ini. Saya kembalikan ke Miss Emil.